Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk kinerja daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama Bitcoin masih berada di area 62.600-an ya. Pergerakannya hari ini masih di range itu teman-teman ya, belum ada gebrakan yang cukup signifikan teman-teman ya. Semoga saja lah di pertengahan malam nanti kita bisa melihat kinerja yang jauh lebih baik lagi ya. Dan untuk beberapa altcoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif seperti Toncoin teman-teman ya. Dia udah menyentuh di area 8 dolar, dan beberapa altcoin lainnya seperti Cardano ya, ini juga menunjukkan tanda-tanda positif. Shiba udah mulai recover. Dan di sini teman-teman ya, mayoritas kalau kita lihat teman-teman dari segi kinerja altcoin ya sekitar berapa persen ya, 60% lah udah mulai recover ya, sisanya masih dalam kondisi ya bearish. Nah kali ini ada hal yang cukup menarik teman-teman, datang dari salah satu koin 30 besar, yaitu si Kaspa ya. Kaspa ini sangat menarik teman-teman ya. Harganya kali ini dia di area 0,18 dolar teman-teman ya, yang notabene teman-teman dia kemarin atau lusa ya, itu mengalami all time high baru ya. Dan di sini saya yakin, saya sangat bullish dengan Kaspa ini menurut Dior saya teman-teman. Kalian harus disclaimer terlebih dahulu ya. Kaspa ini bakal ke range harga 1 dolar teman-teman ya. Saya yakin Kaspa bisa ke 1 dolar karena ada beberapa hal yang bisa membawa Kaspa ini naik ke range 1 dolar ya di bulan ini. Semoga saja benar-benar bisa terjadi teman-teman ya. Dan ketika kalian beli, ketika saya bahas beberapa bulan yang lalu, mungkin kali ini kalian udah full senyum, udah cuan maksimal gitu teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke topiknya tentang si Kaspa. Nah, di sini teman-teman, alasan utama Kaspa melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa karena memang Kaspa habis membuat all time high baru teman-teman ya, di kepala 19 something lah ya. Nah, jadi Kaspa mencapai titik tertinggi sepanjang masa di tengah tantangan pasar. Jelajah faktor-faktor di balik lonjakan yang mengesankan dan apa yang akan terjadi pada Kaspa di masa mendatang teman-teman. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mendorong Kaspa ini membuat all time high-nya, dan faktor-faktor ini akan terus mendorong ya Kaspa untuk membuat all time high dan all time high. Ya biasalah, setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan ya, tapi faktor-faktor ini juga akan mengatasi penurunan tersebut kalau menurut saya ya. Apalagi ada satu hal yang notabene memang ini sangat cemerlang bagi Kaspa ya. Jadi Juni ditandai dengan apa? Turbulensi di pasar kripto dengan harga Bitcoin turun hingga 60.000 US dollar. Kaspa muncul sebagai pemenang yang mengejutkan, menutup bulan kas menentang tren turun yang berlaku, meroket titik tertinggi sepanjang masa ya. Jadi ATH baru setelah kenaikan sekitar 21% hanya dalam 7 hari terakhir. Mari kita bahas alasan utama di balik kebangkitan Kaspa dan mengapa ia menjadi pusat perhatian di dunia kripto. Oke. Jadi di sini Kaspa ini dijuluki sebagai digital silver ya. Kalau Bitcoin adalah goldnya kripto ya teman-teman. Kalau Kaspa digital silver kripto kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi ya. Karena gini ya teman-teman, Bitcoin itu menciptakan satu blok setiap 10 menit kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon koreksi teman-teman ya. Kalau Litecoin atau LTC itu sekitar 2,5 per blok ya menit kalau nggak salah. Kalau Kaspa 1 blok per detik teman-teman ya, yang dimana dia akan upgrade ke 10 blok per detik dan 32 blok per detik dan seterusnya, mungkin sampai 100 blok per detik. Mantap jiwa ya. Nah, jadi di sini kinerja pasar saat ini untuk Kaspa. Nah, token Kaspa saat ini diperdagangkan pada harga 1806, menunjukkan apa? Penurunan 6,81% setelah dia membentuk all time high-nya. Hal ini mengikuti tren bullish dalam jangka waktu yang lebih luas yang meningkat nilainya masing-masing sebesar 22,1% dan 31,4% selama seminggu dan sebulan terakhir. Nah, jadi alasan di balik rekor tertinggi Kaspa sepanjang masa. Nah, jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sentimen pasar dan open interest daripada
rekomendasi Kaspa itu sendiri ya. Data dari CoinGlass mencerminkan sentimen pasar yang sangat positif untuk Kaspa dengan menentukan kenaikan yang berkelanjutan, peningkatan open interest ya dari 40 juta dolar menjadi 70 juta dolar selama seminggu terakhir, menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan dan keyakinan investor terhadap Kaspa, teman-teman ya. Yang kedua adalah prediksi bullish dan dukungan para analis untuk Kaspa ini. Salah satu kekuatan pendorong di balik lonjakan Kaspa baru-baru ini adalah pandangan optimis dari para analis cryptocurrency ya, Proselid ya teman-teman ya. Seorang tokoh yang didesain ya, disegani bukan didesain ya, tokoh yang disegani di komunitas kripto telah vokal tentang potensi token tersebut, menunjukkan Kaspa dapat mencapai peningkatan 100 kali lipat dari harga saat ini yang berpotensi mencapai di area 18 dolar pada bulan Juni 2029 ya. Ini Juni 2029 berarti udah memasuki cycle bull run berikutnya ya. Bull run ini mungkin nggak akan nyampe ke 18 dolar, tapi kalau ke 1 dolar sangat yakin saya bisa ya. Nah, jadi di sini yang ketiga teman-teman ya, keterlibatan institusional usaha pertambangan Marathon, yang dimana kepentingan institusional telah memainkan peran penting dalam kebangkitan Kaspa. Marathon perusahaan penambangan kripto terbesar telah mulai menambang Kaspa setelah mengumpulkan 93 juta token Kaspa senilai 16 juta US dollar ya. Jadi keterlibatan substansial dari pemain utama ini menambah nilai dan keterlibatan signifikan bagi Kaspa sehingga mendorong minat dan investor lebih lanjut. Dan berikutnya adalah peluncuran KRC20 ya. KRC20 ini baru versi beta kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi teman-teman ya. Yang dimana sempat mengalami kemacetan juga, sempat mengalami kendala juga ya, karena memang lagi tes aja gitu ya. Mungkin nanti kalau udah mainnet ini akan sangat-sangat mantap jiwa. Antisipasi seputar peluncuran KRC20 telah menjadi faktor kunci lain dalam rally Kaspa baru-baru ini. Pengumuman Kaspa baru-baru ini di X, sebelumnya Twitter, tentang standar token baru telah menimbulkan kegembiraan dalam komunitas. Pengenalan KRC20 diharapkan dapat meningkatkan fungsional Kaspa dan menarik lebih banyak investor sehingga berkontribusi terhadap lonjakan harga baru-baru ini gitu teman-teman ya. Semoga KRC20 lekas stabil gitu teman-teman ya. Yang kelima adalah indikator teknis yang mendukung tren naik daripada si Kaspa, di mana analis menyoroti bahwa indeks pergerakan terarah DMI cash menunjukkan indeks positif yang kuat, jauh lebih tinggi daripada indeks negatif. Hal ini menunjukkan permainan beli yang kuat dan tren kenaikan yang berkelanjutan, memperkuat sentimen pasar yang optimis gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kesimpulannya, di mana peluncuran KRC20 ini yang akan datang teman-teman dan berpartisipasi institusional yang substansial terhadap Kaspa siap untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dengan indikator teknis dan sentimen pasar yang positif. Kaspa merupakan aset digital yang patut diperhatikan dalam beberapa bulan mendatang ya. Jadi buat kalian disclaimer terlebih dahulu, kalian riset lebih dalam lagi tentang Kaspa ya. Kalian masuk ke komunitasnya, ada juga komunitas Indonya ya, globalnya teman-teman, dan ada juga akun X-nya ya teman-teman ya. Kalian bisa riset lebih dalam lagi, kalian masuk ke dalam websitenya, white papernya dan sebagainya untuk mengetahui bagaimana tentang Kaspa ini ya. Kalau menurut saya pribadi ini sangat bagus, tapi ya belum tentu menurut saya bagus, menurut kalian bagus, makanya tetap harus disclaimer. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.